Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah. La haula wala quwata illa billah. Amma ba'du. Teman-teman yang berbahagia, seperti kita ketahui, sholat merupakan kewajiban kita sebagai muslim. Sholat adalah tiang agama. Sholat diibaratkan sebagai tiang sebuah bangunan. Jika kita tidak melakukan sholat, diibaratkan tiang itu rapuh atau roboh, sehingga bangunannya juga ikut roboh karena tidak ada lagi penyangganya. Sholat bukan sekedar kewajiban yang harus dikerjakan. Lebih dari itu, sholat menjadi salah satu bukti seorang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang, berapa banyak orang yang dengan mudahnya meninggalkan sholat? Kiranya kita pun perlu melihat diri kita sendiri. Sudahkah kita melaksanakan sholat 5 waktu? Masih adakah yang bolong-bolong? Selain merupakan sebuah kewajiban, sholat juga mempunyai beragam manfaat bagi kita. Salah satunya, sholat dapat mencegah kita dari perbuatan buruk. Hal ini tertuang dalam Al-Quran surat Al-Ankabut ayat 45. Kerjakanlah sholat, sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan keji dan yang mungkar. Oleh karenanya, kita diwajibkan melaksanakan sholat sebanyak 5 waktu sehari: subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Tujuannya agar kita senantiasa ingat kepada Allah dan dapat mencegah kita dari perbuatan-perbuatan yang dosa. Dari sisi kesehatan, sholat ternyata juga mempunyai manfaat di dalamnya. Pertama, sholat dapat menenangkan hati. Hati yang tenang berkaitan dengan jiwa atau mental yang sudah pasti baik untuk kesehatan dan mental kita. Kedua, sholat dapat meningkatkan sirkulasi darah. Gerakan-gerakan dalam sholat dapat mengalirkan darah ke seluruh tubuh dengan baik. Ketiga, membantu menjaga kesehatan jantung. Jantung berkaitan dengan sirkulasi darah. Artinya, apabila aliran darahnya baik, maka dapat membantu menjaga kesehatan jantung. Teman-teman yang berbahagia, selain sholat, kita sebagai umat muslim juga diperintahkan untuk bersedekah. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat ketiga, yaitu mereka yang beriman kepada yang gaib, melaksanakan sholat, dan menginfakkan sebagian rezekinya yang kami berikan kepada mereka. Dengan bersedekah, kita belajar untuk saling berbagi kepada orang yang membutuhkan, saling bantu-membantu dengan sesama, serta mengajarkan bersyukur atas apa yang kita miliki. Kita seharusnya mulai menanamkan kebiasaan bersedekah sejak kita kecil. Bersedekah tidak harus banyak. Kita tidak harus menjadi orang kaya terlebih dahulu untuk bersedekah. Kita bisa bersedekah dengan apa saja yang kita miliki. Contoh sederhananya, ketika kita jajan, katakanlah kita membeli sebungkus biskuit. Satu bungkus tersebut isinya 2 atau 3. Kita bisa bersedekah dengan memberikan satu biskuit tersebut kepada orang lain, misalnya kepada teman kita. Itu pun sudah terhitung sedekah. Sedekah memiliki keajaiban-keajaiban ketika kita mengerjakannya. Sudah banyak kita dengar kisah-kisah orang dermawan bersedekah, lalu ia mendapatkan rezeki yang berlimpah dari Allah. Bersedekah ternyata tidak membuat seorang menjadi miskin, tapi sebaliknya, seorang bahkan mendapatkan rezeki yang berkali-kali lipat dari Allah sebagai gantinya. Hal ini sejalan dengan firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 245. Barang siapa yang meminjami Allah, menginfakkan hartanya jalan Allah dengan pinjaman yang baik, maka Allah melipat gandakannya, ganti kepadanya dengan banyak. Allah menahan dan melapangkan rezeki, dan kepadanya lah engkau dibalikan. Meski demikian, kita seharusnya menanamkan rasa ikhlas dalam bersedekah. Sebetulnya, boleh-boleh saja kita berharap kepada Allah untuk mengharapkan rezeki yang berlimpah sebagai balasannya. Akan tetapi, lebih baik kita serahkan semuanya kepada Allah, karena Allah sudah pasti dapat membalas kebaikan itu dalam bentuk apapun. Demikian ceramah singkat yang dapat saya sampaikan. Semoga menjadi pengingat untuk saya sendiri dan teman-teman semuanya. Mari kita sama-sama menjaga sholat 5 waktu kita dan mulai belajar bersedekah.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.